Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ida Farida selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aspek-aspek sumber daya manusia yang terdapat pada mata kuliah SKB yang akan dipresentasikan oleh kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Dia Satria Prilianto dan Sabrina Wardah. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia adalah aset penting dalam upaya peningkatan kualitas suatu masyarakat. Bahkan dalam sebuah struktur organisasi atau kepemimpinan perusahaan, misalnya, satu bagian khusus sengaja dibentuk untuk bertanggung jawab mengatur dan mengeksplorasi sumber daya manusia para anggota atau karyawan. Hal ini tentu karena hasil kerja dan karyawan sangat ditentukan oleh kualitas SDM seseorang. Selanjutnya ada perencanaan aspek sumber daya manusia. Dalam perencanaan sumber daya manusia, pada setiap perusahaan, melalui perencanaan sumber daya manusia yang efektif dilakukan, analisis terhadap kebutuhan organisasi dalam kondisi yang selalu berubah, serta mengembangkan aktivitas yang memuaskan terhadap kebutuhan ini. Ada dua periode perencanaan sumber daya. Yang pertama, ada perencanaan SDM pada periode pembangunan proyek. Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, manajer proyek dan staf proyek hendak dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang eksklusif merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim semata, tetapi juga peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam perencanaan SDM diantaranya yaitu yang pertama, ada memilih manajer proyek. Memilih manajer proyek merupakan salah satu anggota terpenting dari suatu proyek. Orang ini memegang peranan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Manajer proyek bertugas menjelaskan kepada organisasi dan kepada pihak luar perihal proyek yang akan dibangun. Lalu di nomor kedua, ada memilih tim proyek. Setelah manajer proyek dipilih, selanjutnya dipilih juga tim proyek. Memilih tim proyek tergantung pada beberapa faktor. Tujuan dan hasil proyek yang diharapkan, pekerjaan teknis yang harus dia lakukan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menarik, menugaskan, mendelegasikan, mengawasi, mengkomunikasikan, dan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan setiap tahap dari proyek. Selanjutnya, perencanaan SDM pada periode pengimplementasian bisnis rutin. Dalam hal permasalahan tenaga kerja pada fase pengimplementasian bisnis secara rutin, pertama tentukan dulu tenaga-tenaga untuk posisi top manajemen. Lalu untuk keperluan tenaga kerja di bawahnya, termasuk untuk tenaga pelaksana, hendaklah mereka mampu merencanakannya melalui suatu proses perencanaan. Orang-orang yang kelak akan menduduki posisi top manajemen ini hendaknya mampu merealisasikan manajemen SDM, di mana perencanaan SDM merupakan salah satu kegiatan intinya. Proses perencanaan tersebut memiliki 3 macam model, yaitu yang pertama, perencanaan dari atas ke bawah, bahwa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan telah disesuaikan dengan rencana menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lalu nomor 2, perencanaan dari bawah ke atas. Proses dengan menggunakan model ini bermula dari kelompok kerja yang terkecil yang menghasilkan taksiran kebutuhan pegawai untuk tahun berikutnya dalam rangka mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat diketahui setelah tenaga yang ada dihitung kapasitas kerja maksimalnya. Lalu ketiga, ramalan. Ramalan ini dengan meningkatkan pendayagunaan orang-orang yang ada sekarang. Masalahnya adalah bahwa persediaan tenaga kerja itu tidak pernah statis.
sehingga tetap akan dipengaruhi oleh arus masuk seperti rekrutmen dan transfer masuk, dan arus keluar seperti penyusutan dan transfer keluar, serta penumpukan pegawai dengan kualitas kerja yang tidak statis. Komponen utama aspek sumber daya manusia. Yang pertama, analisis pekerjaan. Analisa pekerjaan merupakan proses untuk menentukan isi suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dijelaskan kepada orang lain. Kedua, rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Rekrutmen, seleksi, dan orientasi adalah proses mencari, memilih, dan memperkenalkan karyawan baru ke dalam organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Ketiga, produktivitas. Produktivitas digunakan sebagai perbandingan hasil yang dicapai, yaitu output, dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan, yaitu input. Keempat, pelatihan dan pengembangan. Proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar mereka dapat berkontribusi secara optimal bagi perusahaan. Kelima, prestasi kerja. Dilakukan untuk mengukur seberapa baik seorang yang melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang diberikan dalam suatu waktu tertentu. 6. Kompensasi. Kompensasi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Imbalan yang diterima karyawan dibagi dua macam, yaitu imbalan yang bersifat finansial dan imbalan non-finansial. 7. Perencanaan karir. Proses merencanakan langkah apa yang akan diambil untuk mencapai tujuan profesional dalam jangka panjang, melibatkan pengidentifikasian minat, keterampilan, nilai-nilai, dan tujuan karir. 8. Keselamatan dan kesehatan kerja. Merupakan segala hal yang dilakukan untuk memastikan setiap pekerja dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman tanpa harus khawatir akan bahaya yang mengintai. 9. Pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK dari suatu organisasi terhadap karyawannya. Implikasi pada studi kelayakan bisnis. Pertama, mampu membedakan antara merencanakan sumber daya manusia dalam pembangunan proyek bisnis dengan sumber daya manusia dalam implementasi bisnis rutin. Kedua, menentukan kelayakan tiap sumber daya manusia seperti berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, penentuan deskripsi pekerjaan yang jelas, penentuan pekerjaan rekrutmen, seleksi, orientasi, penentuan produktivitas, rencana pelatihan dan pengembangan, penentuan prestasi kerja, kompensasi, perencanaan karir, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme PHK. Studi kasus, tantangan Gojek dalam mengelola mitra pengemudi. Masalah pertama, terdapat variasi kualitas layanan yang signifikan di antara mitra pengemudi, mulai dari yang sangat baik hingga kurang memuaskan. Solusi, Gojek menyediakan berbagai pelatihan baik secara online dan offline untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mitra pengemudi. Masalah kedua, mitra pengemudi seringkali berpindah-pindah antara platform yang berbeda guna mencari insentif yang lebih baik atau jam kerja yang lebih fleksibel. Solusi, Gojek terus mengembangkan program insentif yang menarik untuk mempertahankan mitra pengemudi dan menarik mitra baru. Masalah ketiga, kesulitan dalam mengukur kinerja mitra pengemudi yang bekerja secara mandiri dan fleksibel. Solusi, Gojek mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang lebih objektif dan transparan. Kesimpulan, sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau, dan mampu memberi sumbangan usaha dalam pencapaian tujuan bisnis. Aspek sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam studi kelayakan bisnis karena dapat menentukan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis. Dengan mengelola aspek sumber daya manusia secara strategis, bisnis dapat memastikan keberlanjutan operasional dan daya saingnya di pasar. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.